Puji Tuhan, Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita jumpa lagi dalam kasih Tuhan. Saudara-saudara, hari ini saya sedang berada di puncak gunung di Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan. Dan saya bersama teman-teman sedang berada di puncak gunung yang mereka namakan Gunung Botak. Ya, dengan hamparan gunung-gunung yang begitu indah dan lautannya yang membiru begitu luar biasa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara, saat ini saya dari puncak Gunung Botak, Manokwari Selatan. Saya akan menyampaikan sharing firman Tuhan hari ini untuk menjadi berkat bagi siapa saja yang menonton video ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan menyampaikan firman Tuhan di dalam Matius pasal 7, ayatnya yang ke-13 dan 14. Demikian bunyi firman Tuhan, "Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luruslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mencapai puncak keberhasilan tidaklah mudah, ya. Tidaklah mudah. Ada harga yang harus kita bayar, saudara-saudara. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara, ya, seperti tadi saya dan teman-teman ketika naik ke bukit ini sangat tinggi, saudara-saudara, ya. Dia ada tangganya yang mungkin bisa mencapai 1000 tangga, ya. Dan begitu melelahkan, saya sampai beristirahat beberapa kali untuk mendaki gunung ini baru sampai ke bukit. Rasanya ngos-ngosan, rasanya nafas hampir hilang. Karena kami mendaki memang pada siang hari dan betul-betul sangat melelahkan dan berpeluh. Nah, demikian juga dalam kita menapaki jalan menuju puncak keberhasilan, saudara-saudara, ya. Terkadang kita harus melalui kerikil-kerikil, batu-batu cadas, terkadang kita harus melalui semak-semak, dan terkadang kita menaiki jalan yang menanjak seperti Bukit Botak ini, saudara-saudara. Nah, itu bahkan, saudara-saudara, akibatnya sangat melelahkan, ya, dan sampai bermandikan peluh atau mandi suar, orang Manado bilang, saudara-saudara, ya. Tapi puji Tuhan, semuanya itu bisa terbayar lunas ketika kami mencapai puncak bukit ini, ya. Setelah kami di puncak bukit ini, semua kelelahan, semua kecapean rasanya hilang, karena di atasnya ada angin yang menyegarkan, dan di sana terpampang bukit-bukit yang hijau, dan kelihatan lautan yang membiru di sebelah kiri kanannya. Begitu indah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Semuanya terbayar. Dan kalau ini ada desa atau kota-kota, mungkin kami bisa melihat keindahan kota tersebut. Di sini kami bisa melihat keindahan bukit-bukit, saudara-saudara, yang terhampar luas di sekitar gunung atau Bukit Botak ini, saudara-saudara. Nah, saya percaya demikian juga, saudara, secara rohani dalam kehidupan kita semuanya. Tuhan merencanakan kepada kita bukan menjadi orang Kristen biasa-biasa. Kita direncanakan Tuhan bukan menjadi orang Kristen yang penting udah masuk gereja, keluar gereja. Tetapi rencana Tuhan supaya kita mencapai puncak keberhasilan, puncak kemenangan. Supaya kita mencapai apa yang menjadi tujuan Tuhan, mencapai apa yang menjadi janji-janji Tuhan. Tapi sangat disayangkan, saudara-saudara, begitu sedikit orang yang memilih jalan tersebut, ya. Ada begitu banyak orang memilih jalan yang lebar, jalan yang menurun, ya, dan banyak orang memilih menjalani jalan tersebut.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi saya mau berkata, ada begitu banyak orang tanpa mereka sadari, mereka sedang menuju jalan yang menuju maut. Ada banyak orang memilih jalan menurut keinginan mereka, menurut apa yang ditawarkan dunia ini, menurut keinginan daging mereka. Tetapi saya mau berkata, jalan tersebut tidak akan membawa keberhasilan. Mungkin saat ini kau berpikir, engkau dengan memilih jalan tersebut, engkau akan mencapai keberhasilan. Tetapi saya berkata, ada jalan yang disangka orang, saudara, menuju kepada kebaikan kehidupan. Tetapi mereka salah menyangka, saudara-saudara. Ada jalan yang disangka orang lurus, kata Alkitab, tetapi ujungnya menuju maut, menuju kebinasaan, menuju bahaya yang besar. Dan saya mau berkata, saudara-saudara, jalan dunia ini, jalan yang lebar, jalan yang menurut kita baik, saudara-saudara, tidak akan membawa engkau kepada kebahagiaan. Mungkin engkau akan mendapat kebahagiaan, tetapi sementara saja, saudara-saudara. Tapi akhirnya penderitaan yang kita alami. Ada banyak orang memilih jalan tersebut, saudara-saudara. Ya, memilih jalan tersebut, mereka berpikir mereka akan mendapat kehidupan. Tetapi ternyata mereka menuju kematian. Tapi saat ini saya mau berkata, marilah saudara kita mengikuti jalannya Tuhan. Walaupun jalannya sempit, walaupun pintunya sesak, tidak mengenakkan. Mungkin langkah pertama kita rasanya tidak enak, langkah pertama rasanya menderita, langkah pertama rasanya sangat membebani hidup kita. Tapi kalau kita mau mengikuti jalannya Tuhan, jalan salib itu, saudara-saudara, jalan kebenaran itu, yaitu melalui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yakin dan percayalah, saudara, ketika kita mencapainya, kita akan pada akhirnya akan menuai kebahagiaan, saudara-saudara. Alkitab berkata, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan memulihkan Sion, keadaan kita akan seperti orang-orang bermimpi. Waktu itu mulut kita akan penuh dengan sukacita. Tetapi sebelum itu kita harus berjalan sambil menabur benih dengan mungkin berlinang air mata. Tetapi yakinlah saudara-saudara, pada akhirnya kita akan menuai dengan sorak-sorai. Seperti saat ini saya berdiri di sini. Begitu indah pemandangannya, begitu indah saudara-saudara, udaranya segar saudara-saudara. Walaupun terik matahari, tapi rasanya udaranya segar. Demikian juga hidup kita apabila kita memilih jalannya Tuhan. Walaupun berat, walaupun membayar harga Bapak Ibu sekalian, tetapi ujungnya menuju kehidupan, ujungnya menuju sukacita yang besar, saudara-saudara. Untuk itu sebelum saya menutup firman Tuhan ini, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, di manakah jalan yang saudara sedang tempuh? Apa jalan yang lebar? Apa pintu yang lebar, tetapi ujungnya menuju maut? Atau jalan yang sesat? Atau jalan yang kelihatannya menanjak, tetapi ujungnya menuju kebahagiaan? Saudara-saudara, sebelum terlambat, pilihlah jalan kehidupan. Tuhan berkata, aku memperhadapkan kepadamu dua hal, yaitu kematian dan kehidupan, berkat dan kutuk. Tapi Tuhan menawarkan hari ini kepada Bapak Ibu semuanya, pilihlah kehidupan, maka engkau akan hidup, saudara-saudara. Terserah pilihan saudara, tapi Tuhan mau engkau diberkati. Walaupun lelah, capek, saudara-saudara, tetapi akhirnya membawa kebahagiaan kekal selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Kiranya firman Allah ini menjadi berkat bagi saudara untuk menentukan sikap hari ini juga. Kemanakah engkau pergi? Itu tergantung jalan apa yang engkau pilih. Jalan sempit, pintu yang sesak, atau jalan lebar. Sebab lebarlah pintu, ya, dan luaslah jalan menuju kebinasaan, dan banyak orang melalui jalan tersebut.
Tapi saudara, saya tawarkan hari ini, ikutilah jalannya Tuhan. Jalan kebenaran dan hidup. Jalan pikul salib. Pasti ujungnya menuju kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Haleluya.